Salam jumpa lagi sahabat bersama Arya Kavatina. Kali ini kita akan mengulas sejarah otomotif. Langsung aja ya. Mobil pertama kali ditemukan dan disempurnakan di Jerman dan Prancis pada akhir tahun 1800-an. Meskipun orang pertama dengan cepat mendominasi industri otomotif pada paruh pertama abad ke-20. Henry Ford kemudian berinovasi dengan teknik produksi massal yang menjadi standar. Dan Ford, General Motors, dan Chrysler muncul sebagai perusahaan mobil tiga besar pada 1920-an. Pabrikan menyalurkan sumber daya mereka ke militer selama Perang Dunia Kedua. Dan setelah itu produksi mobil di Eropa dan Jepang melonjak untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Setelah terjadi ekspansi industri di pusat-pusat kota Amerika, industri ini telah menjadi perusahaan global bersama dengan munculnya Jepang sebagai pembuat mobil terkemuka di tahun 1980. Meskipun produksi mobil memiliki dampak sosial dan ekonomi terbesar di Amerika Serikat, mobil ini pada awalnya disempurnakan di Jerman dan Prancis menjelang akhir abad ke-19 oleh orang-orang seperti Gottlieb Daimler, Karl Benz, Nikolaus Otto, dan Emile Levasseur. Mercedes di tahun 1901 yang dirancang oleh Wilhelm Maybach untuk Daimler Motoren Gesellschaft layak mendapat pujian karena menjadi mobil modern pertama di semua hal penting. Mesin 35 kudanya hanya memiliki berat 14 pon per tenaga kuda dan mencapai kecepatan tertinggi 53 mil per jam. Kemudian pada tahun 1909 dengan pabrik mobil paling terintegrasi di Eropa, Daimler mempekerjakan sekitar 1.700 pekerja dan memproduksi kurang lebih 1000-an mobil per tahun. Tidak ada yang menggambarkan keunggulan desain Eropa lebih baik daripada kontras yang tajam antara model Mercedes pertama dengan Ransom E-Olds di tahun 1901 hingga 1906 dari Oldsmobile, satu silinder dengan 3 tenaga kuda, sistem kemudi sederhana, bentuk fisik yang mengarah ke curve, yang secara fisik seolah hanyalah kereta kuda yang ditempeli motor. Tetapi Olds dijual hanya dengan $650, menempatkannya dalam jangkauan orang Amerika kelas menengah. Dan keluaran Olds 1904 sebesar 5.508 unit melampaui produksi mobil apapun yang sebelumnya pernah dicapai. Masalah utama teknologi otomotif selama dekade pertama abad ke-20 adalah menyelaraskan desain canggih Mercedes dengan harga ekonomis dan biaya operasi Olds yang rendah. Ini akan menjadi pencapaian Amerika yang luar biasa. Mekanik sepeda G. Frank dan Charles Duryea dari Springfield, Massachusetts telah merancang mobil bensin Amerika pertama yang sukses di tahun 1893. Yang kemudian memenangkan balapan mobil Amerika pertama di tahun 1895, yang kemudian melakukan penjualan mobil pertama bensin buatan Amerika pada tahun berikutnya. 30 pabrikan Amerika memproduksi 2.500 kendaraan bermotor di tahun 1899, dan sekitar 485 perusahaan memasuki bisnis ini dalam dekade berikutnya. Pada tahun 1908, Henry Ford memperkenalkan Model T, dan William Durant mendirikan General Motors. Perusahaan-perusahaan baru beroperasi di pasar penjual yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk barang-barang konsumen yang mahal. Dengan daratannya yang luas dan pedalaman pemukiman yang tersebar dan terisolasi, Amerika Serikat memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar untuk transportasi otomotif daripada negara-negara Eropa. Permintaan yang besar juga dipastikan oleh pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata daripada negara-negara Eropa. Mengingat tradisi manufaktur Amerika, juga tidak dapat dihindari bahwa mobil akan diproduksi dalam volume yang lebih besar dengan harga lebih rendah daripada Eropa. Tidak adanya hambatan tarif antara negara-negara bagian mendorong penjualan di wilayah geografis yang luas. Bahan baku yang murah dan kekurangan tenaga kerja terampil yang kronis sejak dini mendorong mekanisasi proses industri di Amerika Serikat. Pada gilirannya membutuhkan standarisasi produk dan menghasilkan produksi volume komoditas seperti senjata api, mesin jahit, sepeda, dan banyak barang lainnya.
Hingga pada tahun 1913, Amerika Serikat memproduksi sekitar 485.000 dari total 606.124 kendaraan bermotor di dunia. Ford Motor Company sangat melampaui para pesaingnya dalam mengawinkan desain canggih dengan harga sedang. Cycle and Automobile Trade Journal menyebut Ford Model N 4 silinder 15 tenaga kuda yang dibanderol dengan harga $600, yakni di tahun 1906 hingga 1907, adalah contoh pertama dari mobil murah yang digerakkan oleh mesin gas yang memiliki silinder yang cukup untuk memberikan poros impuls belok di setiap belokan poros yang dibangun dengan baik dan ditawarkan dalam jumlah besar. Karena kebanjiran pesanan, Ford kemudian meningkatkan skala produksi dan setelah tahun 1906 mampu melakukan pengiriman 100 mobil per hari. Didorong oleh keberhasilan Model N, Henry Ford bertekad untuk membangun mobil untuk orang banyak yang hebat yang lebih baik. Model T 4 silinder 20 tenaga kuda pertama kali ditawarkan Oktober 1908 dengan dijual dengan harga $825 saja. Transmisi dua kecepatannya membuatnya mudah dikendarai dan fitur-fitur seperti kepala silindernya yang dapat dilepas membuatnya mudah diperbaiki. Sasisnya yang tinggi dirancang untuk membersihkan gundukan di jalan pedesaan. Baja vanadium membuat Model T menjadi mobil yang lebih ringan dan lebih tangguh. Dan metode baru pengecoran suku cadang, terutama untuk pengecoran blok mesin, membantu menjaga harga tetap rendah. Berkomitmen untuk produksi mobil besar Model T, Ford berinovasi teknik produksi massal modern di pabrik barunya di Highland Park, Michigan, yang dibuka pada tahun 1910, meskipun ia tidak memperkenalkan jalur perakitan yang bergerak pada tahun 1913 hingga 1914. Model T Runabout dijual seharga $575 pada tahun 1912, kurang dari upah tahunan rata-rata di Amerika Serikat. Pada saat Model T ditarik dari produksi di tahun 1927, harganya telah diturunkan menjadi $290 untuk Coupe. 15 juta unit telah terjual dan kondisi otomobilitas pribadi massal telah menjadi kenyataan di Amerika Serikat. Teknik produksi massal Ford dengan cepat diadopsi oleh produsen mobil Amerika lainnya, di mana di saat yang sama produsen mobil Eropa tidak mulai menggunakannya sampai tahun 1930-an. Pengeluaran modal yang lebih berat dan volume penjualan yang lebih besar yang diperlukan ini mengakhiri era kemudahan bisnis di antara banyak produsen kecil di Amerika. Jumlah produsen mobil aktif turun dari 253 pada tahun 1908 menjadi hanya 44 pada tahun 1929. Dengan kontribusi sekitar 80% adalah diberikan oleh Ford, General Motors, dan Chrysler. Model T dimaksudkan sebagai mobil petani yang melayani kebutuhan transportasi para petani. Selain itu, Model T pada dasarnya tetap tidak berubah, dan secara teknologi sudah usang. Pemilik Model T mulai berdagang dengan mobil yang lebih besar, lebih cepat, lebih lancar, dan lebih bergaya. Permintaan untuk transportasi dasar yang dipenuhi Model T cenderung semakin meningkat pada tahun 1920-an, untuk diisi dari tumpukan mobil bekas yang menumpuk di lot dealer karena pasar menjadi jenuh. Sahabat, pada tahun 1927 permintaan penggantian untuk mobil baru melebihi permintaan dari pemilik pertama kali dan pembeli baru mobil digabungkan. Mengingat pendapatan saat itu, pembuat mobil tidak dapat lagi mengandalkan pasar yang berkembang. Sistem penjualan angsuran telah diprakarsai oleh pembuat mobil dengan harga sedang pada tahun 1916 untuk bersaing dengan Model T, dan pada tahun 1925 sekitar 3/4 dari semua mobil baru dibeli secara on-time melalui sistem kredit atau angsuran. Meskipun beberapa barang mahal seperti piano dan mesin jahit telah dijual sebelum tahun 1920, penjualan angsuran mobil abad ke-20 yang menetapkan pembelian barang-barang konsumen mahal secara kredit sebagai kebiasaan kelas menengah dan andalan ekonomi Amerika Serikat. Perbedaan mendasar yang membedakan model pasca Perang Dunia Kedua dari Model T sudah ada akhir tahun 1920-an. Inovasi yang tersisa, yakni transmisi otomatis dan konstruksi drop frame, datang pada tahun 1930-an. Selain itu, dengan beberapa pengecualian, mobil dibuat dengan cara yang sama.
pada awal 1950-an seperti pada era 1920-an. Untuk memenuhi tantangan kejenuhan pasar dan stagnasi teknologi, General Motors di bawah kepemimpinan Alfred P. Sloan Jr. pada tahun 1920-an dan 1930-an berinovasi dari keusangan produk dan memberikan penekanan baru pada gaya yang dicontohkan dalam perubahan model tahunan yang sebagian besar kosmetik, yakni sebuah restyling besar yang direncanakan dengan metode facelift yang dilakukan setiap 3 tahunan. Tujuannya adalah untuk membuat kondisi agar konsumen selalu merasa tidak puas, kemudian menjual mobil lamanya untuk membeli model baru yang lebih mahal, jauh sebelum masa manfaat mobil mereka berakhir. Filosofi Sloan adalah bahwa objek utama korporasi adalah untuk menghasilkan uang, bukan hanya untuk membuat mobil. Dia percaya bahwa mobil GM atau General Motors memiliki desain terbaik dibanding pesaing, tidak perlu menjalankan risiko eksperimen yang belum dicoba. Dengan demikian, perhatian lebih diutamakan kepada desain yang stylish dan pemotongan biaya produksi. General Motors kemudian menjadi pola dasar perusahaan rasional yang dijalankan oleh struktur tekno. Ketika Sloanisme menggantikan Fordisme sebagai strategi pasar yang dominan di industri saat itu, Ford kehilangan keunggulan penjualan di bidang harga rendah yang menguntungkan ke Chevrolet pada tahun 1927 dan 1928. Hingga pada tahun 1936, General Motors mengklaim 43% pasar Amerika Serikat. Ford dengan 22% telah jatuh ke tempat ketiga di belakang Chrysler dengan 25%. Meskipun penjualan mobil runtuh selama masa Great Depression, Sloan dapat membanggakan General Motors bahwa dalam setahun perusahaan tidak gagal mendapatkan keuntungan, di mana GM pada saat itu mempertahankan kepemimpinan industri sampai tahun 1986 ketika Ford melampaui keuntungannya. Sahabat, industri mobil telah memainkan peran penting dalam memproduksi kendaraan militer dan material perang di masa Perang Dunia Pertama. Selama Perang Dunia Kedua, selain menghasilkan beberapa juta kendaraan militer, produsen mobil Amerika membuat sekitar 75 barang militer penting. Kebanyakan dari mereka tidak terkait dengan kendaraan bermotor. Bahan-bahan ini memiliki total nilai sekitar 29 miliar dolar Amerika Serikat, seperlima dari produksi perang negara. Karena pembuatan kendaraan untuk pasar sipil berhenti di tahun 1942 dan ban serta bensin dicatah dengan sangat parah, perjalanan kendaraan bermotor turun secara dramatis selama tahun-tahun perang. The Big Three dari Detroit membawa Sloanisme ke kesimpulannya yang tidak logis pada periode pasca perang. Model dan opsi berkembang biak, dan setiap tahun mobil menjadi lebih panjang, lebih berat, lebih kuat, lebih banyak gadget hiasan, lebih mahal untuk dibeli dan dioperasikan, mengikuti keyakinan bahwa mobil besar lebih menguntungkan untuk dijual daripada yang kecil. Teknik di era pasca perang berada di bawah estetika gaya non-fungsional yang dipertanyakan dengan mengorbankan ekonomi dan keselamatan, yang kemudian berimplikasi pada kualitas, di mana kualitas mobil Amerika memburuk. Ini ditengarai pada pertengahan 1960-an, di mana mobil buatan Amerika yang dikirim ke pembeli retail ditemukan rata-rata 24 cacat per unit, banyak diantaranya terkait dengan keselamatan. Selain menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi yang diterima oleh perusahaan di Detroit, di saat yang sama juga mengakibatkan kondisi perubahan gaya hidup dan biaya sosial. Terjadi peningkatan polusi udara dan pengurasan cadangan minyak dunia yang semakin berkurang. Era tersebut berakhir dengan pengenaan standar federal keselamatan otomotif di tahun 1966, kemudian emisi polutan di tahun 1965 dan 1970, dan konsumsi energi di tahun 1975. Dengan meningkatnya harga bensin setelah terjadi guncangan harga minyak di tahun 1973 dan tahun 1979. Ini terjadi saat meningkatnya penetrasi pasar Amerika Serikat dan dunia, pertama-tama oleh Volkswagen Bug Jerman, yakni model T modern, dan kemudian oleh mobil kecil Jepang yang menghemat bahan bakar, dirancang secara fungsional dan dibangun dengan baik. Setelah memuncak pada rekor 12,87 juta unit pada tahun 1978, penjualan mobil Amerika turun menjadi 6,95 juta pada tahun 1982 karena impor telah meningkatkan pangsa pasar Amerika Serikat. Mereka
dari 17,7% menjadi 27,9%. Pada tahun 1980, Jepang menjadi produsen mobil terkemuka di dunia, posisi yang terus dipegangnya. Sebagai tanggapan atas kondisi tersebut, industri mobil Amerika pada tahun 1980-an mengalami restrukturisasi organisasi besar-besaran dan kebangkitan teknologi. Revolusi manajerial dan pengurangan kapasitas pabrik dan personal di GM, Ford, dan Chrysler menghasilkan perusahaan yang lebih ramping dan lebih tangguh dengan titik impas yang lebih rendah, memungkinkan mereka untuk mempertahankan keuntungan dengan volume yang lebih rendah di pasar yang semakin jenuh dan kompetitif. Kualitas manufaktur dan program motivasi dan keterlibatan karyawan diberikan prioritas tinggi. Industri ini pada tahun 1980 melakukan program modernisasi dan retooling pabrik selama 5 tahun senilai 80 miliar dolar Amerika Serikat. Desain aerodinamis fungsional menggantikan gaya di studio Detroit karena pola perubahan kosmetik tahunan ditinggalkan. Ukuran mobil menjadi lebih kecil, lebih hemat bahan bakar, dan lebih sedikit polusi, serta jauh lebih aman. Produk dan produksi semakin dirasionalisasi dalam proses mengintegrasikan desain, teknik, dan manufaktur berbantuan komputer. Sahabat, mobil telah menjadi kekuatan kunci untuk perubahan di Amerika abad ke-20. Selama tahun 1920-an, industri ini menjadi tulang punggung masyarakat baru yang berorientasi pada barang konsumen. Pada pertengahan 1920-an, ia menempati peringkat pertama dalam nilai produk, dan pada tahun 1982, ia menyediakan 1 dari setiap 6 pekerjaan di Amerika Serikat. Pada tahun 1920-an, mobil menjadi sumber kehidupan industri perminyakan, salah satu pelanggan utama industri baja dan konsumen terbesar dari banyak produk industri lainnya. Teknologi industri tambahan ini, terutama baja dan minyak bumi, direvolusi oleh tuntutannya. Mobil ini merangsang partisipasi dalam rekreasi luar ruangan dan memacu pertumbuhan industri terkait pariwisata dan kenyamanan, seperti stasiun layanan, restoran pinggir jalan, dan motel. Pembangunan jalan dan jalan raya, salah satu item terbesar dari pengeluaran pemerintah, memuncak ketika Undang-Undang Jalan Raya Antar Negara Bagian di tahun 1956 diresmikan sebagai program pekerjaan umum terbesar dalam sejarah. Mobil itu mengakhiri isolasi pedesaan dan membawa fasilitas perkotaan dan yang paling penting perawatan medis dan sekolah yang lebih baik ke pedesaan Amerika. Mobil telah mengubah arsitektur tempat tinggal khas Amerika, mengubah konsepsi dan komposisi lingkungan perkotaan, dan membebaskan ibu rumah tangga dari batas-batas sempit rumah. Tidak ada kekuatan sejarah lain yang begitu merevolusi cara orang Amerika bekerja, hidup, dan bermain. Pada tahun 1980, 87,2% rumah tangga Amerika memiliki 1 atau lebih kendaraan bermotor, 51,5% memiliki lebih dari 1, dan sepenuhnya 95% dari penjualan mobil domestik adalah untuk penggantian. Orang Amerika telah menjadi benar-benar bergantung pada mobil. Tetapi meskipun kepemilikan mobil hampir universal, kendaraan bermotor tidak lagi bertindak sebagai kekuatan progresif untuk perubahan. Kekuatan baru seperti media elektronik, laser, komputer, dan robot mungkin hal yang terpenting yang ada di antara mereka dan sedang memetakan masa depan. Periode sejarah Amerika yang dapat dengan tepat disebut era otomotif sedang menyatu menjadi era elektronika yang baru. Kondisi ini dijawab oleh hadirnya perubahan pada industri otomotif Amerika yang kini beralih ke teknologi yang lebih mapan, yakni mobil listrik. Demikian jumpa kita untuk kali ini. Terima kasih dan salam bahagia.
Tulis poin sobat sekalian di komentar ya. Sampai ketemu di kuis selanjutnya sob. Pada mesin 4 tak pembakaran terjadi setiap 2 kali putaran engkol. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana bisa pembakaran itu memutar poros engkol sampai 2 kali putaran? Video ini akan menjadi jawaban tentang semua mesin 4 tak. Tak usah banyak basa-basi, langsung saja kita bongkar mesin 4 tak. Seperti yang Anda lihat, ini adalah komponen-komponen utama yang terdapat pada sebuah mesin 4 tak. Ada piston, ada silinder, ada kepala silinder, ada mekanisme engkol, dan ada mekanisme katup. Pergerakan semua komponen ini saling terhubung secara mekanikal untuk menghasilkan sebuah siklus pembakaran. Biar lebih jelas, saya akan jelaskan konsep pembakaran pada internal combustion engine. Jadi, dalam mesin ini sumber tenaganya berasal dari pembakaran. Apa yang dibakar? Tentu saja bensin. Tapi, bensin ini tidak bisa dibakar begitu saja. Apalagi alat untuk membakar bensin ini bukan bara api seperti korek, melainkan cuma busi yang percikannya sangat kecil. Tentu agar bensin dapat terbakar, butuh beberapa persyaratan. Yang pertama, kita butuh oksigen. Hal itu dikarenakan pembakaran itu merupakan reaksi antara bahan bakar dengan oksigen. Jadi tanpa oksigen, api tidak akan mampu membakar bahan bakar. Yang kedua, bensin dan oksigen ini harus dikompresi. Kompresi ini punya 2 tujuan. Yang pertama, ini akan membuat campuran ini jadi lebih mudah terbakar. Yang kedua, kompresi ini akan membuat campuran molekul antara bensin dan udara menjadi gas bertekanan. Kalau disulut api, pasti akan meledak. Ledakan punya energi ekspansi, atau dorongan energi yang arahnya menjauh dari pusat ledakan. Energi inilah yang menjadi sumber energi yang menggerakkan roda kendaraan. Mekanisme yang Anda lihat ini dibuat agar semua syarat yang kita sebutkan tadi bisa terpenuhi dengan proses yang berkesinambungan. Lalu seperti apa mekanismenya? Pertama ada intake stroke. Ini adalah proses untuk memasukkan material yang diperlukan untuk pembakaran ke dalam ruang bakar. Jadi saat kita tekan tombol starter, motor starter akan memutar poros engkol. Putaran poros engkol akan menarik piston sehingga bergerak dari atas ke bawah. Saat piston bergerak ke bawah, terjadi pembesaran volume ruang bakar. Dan di saat yang sama, katup hisap terbuka. Sehingga pembesaran volume ini akan menyedot udara dari intake manifold. Saat udara terhisap, injektor secara otomatis menyemburkan bensin ke dalam intake manifold. Sehingga pada tahap ini, campuran udara dan bensin sudah memenuhi ruang bakar. Langkah kedua adalah compression stroke. Langkah ini berfungsi untuk mengkompresi campuran udara dan bensin. Jadi, motor starter masih memutar poros engkol. Sehingga ini akan balik mendorong piston untuk bergerak ke atas. Di saat yang sama, katup hisap tertutup. Sehingga penyempitan ruang bakar ini akan mengkompresi campuran udara dan bensin yang ada di dalam ruang bakar. Langkah ketiga adalah combustion stroke. Ini adalah langkah utama untuk menghasilkan power pada mesin. Jadi pada posisi ini, campuran udara dan bensin sudah menjadi gas bertekanan tinggi. Ketika busi menyala, itu akan menyulut gas ini. Sehingga terjadilah ledakan. Lalu seperti yang saya katakan tadi, ledakan ini punya daya ekspansi. Karena daya tersebut, piston akan terdorong ke bawah dengan energi yang sangat besar. Gerakan piston kemudian akan memutar rangkaian poros engkol yang sudah dilengkapi fuel sebagai pemberat. Sehingga putaran ini dapat kembali membalikan piston agar bergerak ke atas. Langkah keempat yaitu house stroke. Ini terjadi ketika piston balik bergerak ke atas. Pada saat ini katup buang terbuka sehingga gerakan piston akan mendorong gas sisa pembakaran agar keluar ke knalpot. Setelah piston sampai ke atas, fuel masih menyimpan energi dari pembakaran. Itu membuat poros engkol tetap berputar. Ini menyebabkan piston gerak lagi ke bawah. Dan ini balik lagi ke langkah hisap, lalu piston bergerak naik untuk kompresi, dan terjadi pembakaran, lalu langkah buang, dan seterusnya. Jadi mesin 4 tak punya siklus pembakaran yang terdiri dari 4 proses, yaitu langkah hisap, kompresi, bakar, dan buang. Keempat langkah tersebut terjadi dalam 2 kali putaran engkol, di mana energi pembakaran akan disimpan pada komponen pemberat yang disebut fuel.
sehingga mesin masih bisa berputar sampai 2 kali putaran meski dorongan energinya cuma sebatas setengah putaran saja. Tak asingkan dengan suara motor ini. Ini adalah RX King dengan mesin 2 taknya yang khas. Nah, video ini kita akan membahas bagaimana mesin 2 tak itu bekerja. Mesin 2 tak merupakan mesin yang hanya punya 2 langkah kerja dalam satu siklusnya. Sebelumnya, kita sudah bahas mesin 4 tak yang punya 4 langkah kerja, yakni langkah hisap, kompresi, combustion, dan langkah buang. Sebenarnya, mesin 2 tak langkahnya sama seperti mesin 4 tak. Tapi ada penggabungan langkah. Mungkin perlu saya terangkan sedikit, bahwa prinsip kerja mesin adalah internal combustion. Penjelasannya, apabila campuran bensin dan udara terbakar di dalam silinder tertutup, itu menghasilkan daya ekspansi yang mendorong piston ke bawah. Supaya gerakan naik turun piston bisa berubah menjadi gerakan rotasi, kita perlu menambahkan mekanisme engkol. Mekanisme ini terdiri dari batang piston dan crankshaft. Lalu, agar internal combustion itu dapat terjadi secara berkelanjutan, terdapat tahapan-tahapan yang kita kenal dengan siklus 4 tak dan siklus 2 tak. Pada mesin 2 tak, terdapat 2 saluran, yakni saluran intake dan saluran exhaust. Ketika piston bergerak ke atas, dinding piston menutup saluran exhaust. Dan di saat yang sama, terjadi pembesaran volume di ruang bawah piston. Akibatnya, campuran bensin dan udara terhisap masuk. Saat ini, ruang bawah piston sudah dipenuhi campuran udara dan bensin. Kemudian, ketika piston bergerak ke bawah, campuran udara di ruang bawah piston terdorong ke ruang atas piston melalui saluran transfer. Sehingga, saat ini ruang atas piston sudah dipenuhi campuran bensin dan udara. Ketika piston kembali bergerak ke atas, terjadi kompresi atau penekanan campuran udara dan bensin. Kompresi bertujuan untuk menaikkan tekanan dan temperatur campuran, supaya lebih mudah terbakar. Dan energi potensialnya juga lebih besar. Tapi di saat yang sama, terjadi pembesaran volume di ruang bawah piston. Dan saluran intake terbuka serta exhaust tertutup. Sehingga campuran udara dan bensin, terhisap ke dalam ruang bawah piston. Dengan kata lain, ini adalah langkah 1 yang terdiri dari langkah hisap dan kompresi. Lalu busi menyala, sehingga campuran udara yang sudah dikompresi di ruang atas piston, terbakar. Itu menghasilkan daya ekspansi yang mendorong piston ke bawah. Saat piston bergerak ke bawah, dinding piston menutup saluran intake. Sehingga piston kembali mendorong campuran udara dan bensin ke ruang atas piston. Di saat yang sama, saluran exhaust terbuka dan campuran udara dari saluran transfer, mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke knalpot. Ini adalah langkah 2, yang terdiri dari langkah combustion dan langkah buang. Lalu kembali lagi ke langkah 1 dan siklusnya terus berulang. Itulah penjelasan tentang mesin 2 tak. Subscribe channel ini dan semoga bermanfaat. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest.
He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.